Puji nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali, khususnya jemaat GPDI Ketapang, Keramat, dan Neo Soho, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah online ini. Mari bersama-sama kita menikmati akan hadirat Tuhan, menikmati akan berkat Tuhan. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama, kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan, datang dengan hati yang sungguh-sungguh, datang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Amin. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ya Tuhan, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa. amin. Haleluya. Sembah Kau, Mari sembah Tuhan, muliakan namanya, tinggikan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama Yesus. dalam hidupku Amin. Haleluya. ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, kalau kami kembali lagi dapat memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami dapat beribadah Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan di dalam ibadah Tuhan ada berkat-berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Di dalam ibadah ada janji-janji-Mu Tuhan yang akan diberikan kepada umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus bekerja Tuhan lewat ibadah kami saat ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan, biar urapan kuasa Roh Kudus mengalir atas setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih
terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang mengambil alih Tuhan saat ini ibadah kami. Sehingga setiap kami Tuhan memperoleh kembali Tuhan kekuatan, semangat yang baru Tuhan. Lewat ibadah yang kami ikuti ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami akan terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri. Mari bersama-sama kita puji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke pelataran Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Haleluya, sebab Dia Allah yang sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Mari kita puji Tuhan, kita muliakan Dia. Haleluya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Amin. Dengan hati bersuka rasakan dan lihat Amin. Haleluya. betapa Terima kasih Tuhan baiknya Yesus. Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak. Akan bersorak-sorak. Haleluya. Amin. Akan bersorak-sorak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik. sebab Ia Amin. baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dengan hati Terima kasih Tuhan Yesus. ke dalam pelataran-Nya. Amin. Puji Tuhan. Dengan hati bersuka rasakan Terima kasih Tuhan Yesus. betapa Baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. berlindung padanya. Amin. Mari umat Tuhan kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya Amin. kasih Terima kasih setia-Nya. Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari puji Tuhan. Muliakan nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan selalu, mari kita Terima kasih Tuhan Yesus. puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Memuji Haleluya. Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Tuhan. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia.
selalu di hatiku. Amin. Ya Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Pujilah Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami puji Tuhan. Kami besarkan nama Yesus. di hatiku. Amin. Haleluya. Pujilah selalu di hatiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Amin. Haleluya. ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah Terima baik, kasih Tuhan Yesus. Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita ada sampai hari ini. Semuanya karena cinta Tuhan dalam kehidupan kita semua. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang kita rasakan hari demi hari. Kita ada sampai hari ini. Semua karena kebesaran Tuhan. Oleh karena itu mari berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita semua. Betapa hatiku berterima kasih kepada Yesus. Amin. Haleluya. Mari naikkan pujianmu kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengasihi, Amin. Puji Tuhan. kau memilikiku. Haleluya. Ini Tuhan, Inilah persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan raga kami persembahkan untuk Engkau Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. yang cukup berarti, Amin. Amin. ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih kepadamu Yesus. Amin. Haleluya. Berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, Kau memilikiku. kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak Amin. Puji Tuhan. memiliki harta Terima kasih Tuhan Yesus. yang cukup Haleluya. Haleluya. bersamakan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya Amin. ini Tuhan, persembahan Terima kasih Tuhan Yesus. segenap Pakailah hidup kami sebagai jiwa alat-Mu. dan ragaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Harta kekayaan
hidupku. Pakailah Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Kita bawa hidup ini, kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan, menjadi satu persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dalam hadirat Tuhan, menikmati akan kasih dan kemurahan Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu oh Tuhan, persembahanku ini kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sebagai penyembahanku. Haleluya, haleluya. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku.
Tuhan, inilah kerinduan kami Bapa. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu dengan segala pujian kami. Dengan segala ucapan syukur kami Bapa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap pujian, setiap penyembahan yang telah kami naikkan, itu berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang telah dipilih untuk menyampaikan firman Tuhan yang ada. Agar setiap apa yang dia sampaikan, apa yang keluar dari mulutnya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami pun sebagai umat-umat, anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan, dapat mengerti, bahkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami memberkati banyak orang, terutama memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus saja yang berkarya, Kau saja yang bekerja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur ada dalam keadaan yang baik. Walaupun saya tidak melihat saudara, tapi saya yakin saudara dapat mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing dengan hati yang bermegah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya lah demikian umat Tuhan jika menghadap Tuhannya di dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya ingin membagikan kepada saudara tentang berita firman Tuhan mengenai orang kaya yang bodoh. Karena begitulah yang diberikan di dalam judul dari bagian cerita perumpamaan di dalam kitab Lukas ini. Lukas pasal yang ke-12, mari kita melihat Lukas pasal 12 dari ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Walau cukup panjang ayat-ayat ini untuk dibaca, tetapi mari kita menyimak sambil menganggap Alkitab sedang bercerita kepada kita. Karena ketika kita membaca seperti seorang sedang mendengarkan cerita, sebenarnya kita sudah dapat menangkap jalan ceritanya. Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 21 tertulis demikian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat supaya aku tidak mempunyai, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?
Demikian jalan jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya rasa penting untuk kita ketahui lebih dahulu sebelum kita menelusuri perumpamaan ini, bahwa kedudukan atau penempatan perumpamaan di dalam Alkitab adalah satu kebenaran yang cukup unik. Mengapa saya katakan cukup unik? Sebab di dalam ayat lain yang tentunya menjadi bagian atau kesatuan dari Alkitab ini, dikatakan bahwa Alkitab atau tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah itu disusun sedemikian rupa untuk mengajar seseorang, untuk memperbaiki kelakuan, menyatakan yang salah, dan mendidik orang dalam kebenaran. Sedangkan perumpamaan, menurut penjelasan yang Yesus sendiri katakan di dalam Matius pasal 13, saudara boleh membukanya sambil saudara mendengarkan khotbah ini tentunya. Yesus berkata kepada murid-murid ketika murid-murid bertanya, mengapa Yesus harus mengajar dengan metode perumpamaan kepada orang-orang Yahudi? Maka jawab Yesus di dalam Matius pasal 13 itu, ayat yang ke-13 juga. Yesus katakan bahwa banyak orang Israel atau kaum intelektual Israel tidak memahami apa yang secara langsung sudah digariskan oleh hukum Taurat. Sehingga untuk memaksimalkan cara orang-orang intelek ini berpikir, memahami aturan-aturan dalam firman Tuhan, Yesus justru mengemasnya di dalam bentuk perumpamaan. Maka yang cukup unik adalah ketika Alkitab disediakan bagi orang-orang beriman dalam maksud untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran, maka perumpamaan ini sepertinya menjadi metode yang menyulitkan seseorang untuk belajar. Karena memang di dalam perumpamaan sendiri, kebenaran-kebenaran atau pemaknaan-pemaknaan rohani disembunyikan di balik satu cerita. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita ketahui juga bahwa metode yang Yesus buat ini hanya dikhususkan untuk orang Israel sebetulnya. Maka kalau firman Tuhan ini datang kepada kita, tentu kita harus melihat kebenaran atau bagaimana kebenaran itu diangkat dari kelompok orang-orang yang seharusnya dapat dituntut satu penerapan hidup yang baik, penerapan hidup dari firman Tuhan yang sebutlah yang proporsional. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Maka bagi kita yang mungkin tidak termasuk golongan mereka, bukan kaum intelektual dari bangsa ini, tetapi kita berusaha untuk memahami firman Tuhan dan menerapkannya semaksimal mungkin, tentu kita akan tertuntut dan kita akan tergugah untuk melakukan yang lebih baik dari mereka. Itu sebabnya lah mengapa perumpamaan ini pada akhirnya dimasukkan sebagai bagian dari pengajaran-pengajaran Yesus, walaupun Yesus juga menggunakan metode yang lain ketika berhadapan dengan orang Yahudi. Nah, itu yang saya kira saudara perlu mengetahui, sebab banyak perumpamaan dicatat di dalam Alkitab. Dan kalau saudara membaca Matius pasal 13 tadi, maka tentu kita akan menjadi bingung untuk apa perumpamaan ini kalau ternyata menyulitkan. Tapi lagi sekali, sebenarnya bagi kita orang-orang beriman, ada satu tanggung jawab untuk melakukan firman, menerapkan firman Tuhan lebih baik dari satu kelompok yang disebut dengan umat pilihan Tuhan ini. Tetapi yang lebih banyak gagal melaksanakan dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Baru kemudian kita melihat, saudara, apa yang sebenarnya Yesus sedang
sembunyikan, ya, kebenaran yang tadi saya katakan disembunyikan di dalam kisah, di dalam cerita perumpamaan ini, yaitu tentang kebergantungan hidup seseorang. Apakah manusia harus bergantung kepada satu materi yang memiliki akhir, yang punya batasan, ataukah manusia harus bergantung kepada materi atau di luar materi yang tidak mempunyai batasan, yang tidak mempunyai jangka waktu atau kadaluarsanya. Sebab pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang bergantung. Manusia diciptakan untuk bergantung. Bergantung kepada penciptanya tentunya. Tetapi ketika manusia mulai dihadirkan banyak hal, banyak fakta, banyak kemudahan-kemudahan di dalam bungkus kata teknologi yang tujuannya untuk menolong atau meringankan pekerjaan manusia, justru manusia bergantung kepada kemudahan-kemudahan itu. Yang seharusnya menjadi alat untuk mempermudah atau memperingan pekerjaan manusia, justru manusia menaruh harapannya atau manusia bergantung kepadanya. Dan inilah sebenarnya yang sedang diangkat oleh Yesus lewat perumpamaan ini. Sehingga ketika seorang penanya, entahkah dia menjadi satu korban atau dia hanya bertanya, memang tidak dikisahkan di dalam ayat ini. Tapi seorang penanya ini datang kepada Yesus dan mempersoalkan warisan. Karena saudaranya tidak membagikan warisan kepadanya. Maka hal ini juga harus menjadi perhatian bagi kita, saudara. Mengapa hubungan antara kebergantungan hidup dikaitkan dengan warisan? Sebab bagi orang Israel, pemahaman tentang warisan itu mempunyai banyak sekali implikasi dari aturan-aturan. Sehingga ketika seorang Israel berhadapan dengan warisan, maka ada beberapa kondisi yang tidak boleh diabaikan. Kecuali kalau memang orang ini telah berniat untuk melanggar aturan itu. Di dalam hukum warisan, tidak boleh ada kata tidak dibagi. Namanya warisan itu harus diturunkan. Dan hukum tentang warisan berkata di dalam kitab Taurat. Mungkin tidak perlu kita baca banyak ayat, saudara. Saudara bisa mengumpulkan ayat-ayat itu sendiri nanti hanya dengan mencari kata saja di dalam kamus Alkitab elektronik. Bahwa warisan mengharuskan seseorang yang memiliki properti atau harta kekayaan harus menurunkannya untuk dikelola kepada keturunannya. Dan tidak boleh dipertahankan. Sebab sejatinya warisan itu menunjukkan bahwa ada bagian dalam hidup manusia yang tidak dapat dibawa sampai kepada matinya. Harta tidak bisa dibawa sampai kepada liang kubur. Dan kalaupun toh disertakan di sana, maka itu justru tidak mengandung manfaat apa-apa. Karena orang mati tidak bisa menggunakannya, saudara. Jadi prinsipnya warisan itu justru membuat seorang manusia tahu dan menyadari bahwa ketika dia meninggalkan dunia ini, ada yang tidak bisa dia bawa. Dan wajib diturunkan, wajib diteruskan kepada keturunan-keturunannya. Maka kita mengerti sekarang mengapa seorang penanya ini mempersoalkan warisan yang tidak didapatnya. Yang kedua, mungkin juga orang yang bertanya kepada Yesus ini telah ditipu sehubungan dengan aturan warisan karena biasanya atau ditegakkan di dalam hukum warisan itu. Anak sulung selalu mendapat bagian 2 kali lipat. Jadi kita tidak tahu apakah memang seorang penanya ini telah menerima warisan dalam jumlah yang tidak sesuai. Bukan karena jumlah atau kelipatannya, persentasenya. Tapi mungkin saja jumlah satu bagian pun dia rasa dikurangi oleh karena ada satu permainan licik dari saudaranya.
Tapi itu menunjukkan saudara bahwa ternyata hal warisan ini mempunyai implikasi yang sangat luas sekali dalam kehidupan orang Israel. Dan yang ketiga, bahwa demi warisan ini harus diturunkan, maka pernah satu cerita atau satu peristiwa di dalam era hakim-hakim. Satu suku yang kehilangan wanita, atau satu suku yang tidak mempunyai anggota berjenis kelamin wanita, dengan susah payah harus diupayakan oleh suku-suku lain untuk dapat memiliki pasangan. Sebab kalau mereka tidak memiliki pasangan, mereka tidak punya anak, maka otomatis warisan itu tidak dapat diturunkan. Jadi begitu krusial, saudara. Dan mungkin bisa saja ada ketegangan-ketegangan yang terjadi demi supaya warisan ini betul-betul dapat difungsikan atau diturunkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian Yesus mengangkat satu perumpamaan ini bertepatan dengan adanya kasus mengenai warisan, maka kesempatan bagi Yesus untuk melihat sejauh mana orang Israel telah melakukan aturan secara bijaksana di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebab kalau aturan-aturan yang mengikat mereka saja tidak dapat mereka penuhi, maka menjadi kesulitan bagi mereka untuk dapat menjadi saksi bagi orang lain, untuk dapat menampakkan kehidupan Kristus atau kehidupan yang penuh firman kepada orang lain. Kalau saja di antara umat Allah sendiri mereka tidak dapat melakukan hukum-hukum Tuhan yang diberikan khusus untuk mereka, maka rasanya akan sangat sulit mereka menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain. Inilah sebenarnya titik kritisnya dari perumpamaan ini. Sehingga Yesus yang Maha Tahu, kita harus juga memahami bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Mengerti betul bahwa sebenarnya yang diangkat atau dipermasalahkan bukan hanya masalah pembagian atau persentase pembagian, tetapi karena ada hati yang sudah mulai menyimpang dari aturan-aturan. Sehingga ketika Yesus berkata di ayat 14, mari kita baca, kita simak lagi ayat 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah harta, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Tiba-tiba Yesus menyebut satu kata, mengangkat tema, yaitu ketamakan. Hal yang tidak terlihat sama sekali dari awal ketika penanya Yesus ini datang menghadap. Tapi Yesus yang Maha Tahu mengerti betul hati dari orang ini, atau bahkan mungkin hati dari kaum kerabatnya yang berhubungan dengan warisan, dan bahkan hak-hak yang harus diterima dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Lagi sekali Yesus yang Maha Tahu langsung mengangkat tema besar atau isu atau masalah besar di dalam kisah ini, yaitu ketamakan. Dan yang kedua adalah kebergantungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat perumpamaan ini, baru kita menyadari ada tema-tema tersembunyi yang sebenarnya Yesus lebih tekankan dari sekedar isu atau masalah yang memang betul-betul dipermasalahkan. Jangan-jangan anak-anak Tuhan pun sebenarnya lebih banyak mempermasalahkan yang sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi situasi hati yang tidak terlihat atau jangan-jangan dirasa tetapi tidak dirasa, yang sedang bermasalah, itu yang kita abaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat pertama saja di dalam perumpamaan ini kita belajar sebetulnya. Jangan sampai kita tidak dapat melihat masalah yang sebenarnya, yang pelan-pelan sedang menggerogoti kita,
yang pelan-pelan sedang mematikan kerohanian kita. Sementara kita berpikir untuk masalah-masalah yang bisa kita lihat atau yang kita pikirkan saja. Dan inilah sebenarnya perhatian pertama Yesus lewat perumpamaan ini. Jadi ada dua hal sebenarnya dari perumpamaan ini yang perlu diperhatikan. Pertama adalah ketamakan. Dan yang kedua adalah kebergantungan. Maka untuk menjelaskan kondisi sebenarnya, kondisi yang sedang terjadi dari si penanya ini, dan juga berarti kondisi dari saudaranya yang mungkin telah melakukan penipuan dalam hal pembagian warisan. Kondisi-kondisi yang coba untuk diangkat, yang coba ingin untuk diperhatikan orang. Tapi Yesus melihat ada sebenarnya permasalahan yang lebih utama, yang tidak dirasa atau tidak dilihat oleh yang punya masalah. Tetapi diperlihatkan kepada kita supaya kita belajar, saudara, untuk benar-benar mengetahui apa sebenarnya yang menjadi masalah hidup kita. Kita seringkali mempermasalahkan yang tidak harus menjadi masalah. Tetapi ketika kita benar-benar bermasalah dengan satu hal, entahkah itu bermasalah dengan kekuatan iman kita, entahkah itu bermasalah mungkin dengan pengharapan kita, kita menganggapnya kita sedang tidak bermasalah. Maka mari kita simak kemudian apa yang Yesus ucapkan selanjutnya. Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Mungkin saja karena urutan kelahiran, seorang yang pada akhirnya ditetapkan sebagai anak sulung memang mendapatkan bagian yang lebih besar, saudara. Dan itu sudah ketentuan Taurat, tadi sudah saya singgung. Maka bisa saja seseorang yang karena urutan kelahiran ditetapkan menjadi anak sulung ini mendapat bagian 2 kali lipat. Lalu pada akhirnya mengelola warisannya, bagiannya. Dan tentunya hasilnya pun akan lebih cepat berkali lipat dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Maka timbullah kemudian satu hasrat yang tidak wajar, yaitu keinginan untuk mengamankan hidupnya, keinginan untuk mengamankan keturunan-keturunannya, keinginan bahkan yang lebih dari itu, yang sebenarnya bisa merusak adalah keinginan untuk memamerkan apa yang ia milikinya. Itu sedang berkecamuk di dalam diri orang ini. Orang yang Yesus sebut ini sebagai orang kaya. Entahkah orang kaya ini adalah saudara dari si penanya Yesus? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas prinsip perumpamaan adalah sedang menyembunyikan sebuah kebenaran yang harus dicari dan harus diangkat, harus diperhatikan untuk kemudian kita kerjakan dalam hidup kita pembaharuannya. Itu saja. Jadi ketika Yesus berkata ada seorang yang kaya, dan entahkah orang kaya ini ada di dalam cerita ini, atau Yesus sedang membuat betul-betul satu cerita yang baru. Tapi yang jelas identitas orang ini mewakili orang yang seringkali menganggap dirinya punya banyak bagian, punya hak yang lebih dari yang lain, dan juga punya kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak dari yang lain. Tetapi juga pada akhirnya lebih banyak kecenderungan negatif di dalam hidupnya yang tidak dikekangnya. Yaitu ketamakan tadi.
Sehingga Yesus menjelaskan ketamakan itu dengan kalimat ingin membongkar lumbungnya. Dari lumbung yang hanya memuat mungkin hanya volume yang sedikit. Lalu ingin dibongkar supaya dapat memuat volume yang lebih besar. Hasratnya semakin banyak bisa disimpan, maka akan semakin aman hidupnya. Itulah ketamakan, saudara. Walaupun mungkin dia sudah melakukan kewajibannya, yaitu membagi bagian yang harusnya orang lain terima. Sekalipun dia sudah melakukan kewajibannya membagi warisan itu kepada saudara-saudaranya yang juga berhak menerima. Tapi kalau ada kecenderungan seperti ini, dia lebih memikirkan apa yang perlu untuk menimbun hasil daripada memanfaatkan hasil atau membagi hasil untuk orang lain. Walaupun mungkin tadi saya katakan dia sudah melaksanakan kewajibannya. Dia sudah bagi-bagi warisan kepada adik-adiknya. Bisa saja itu. Lalu dia berkata, sekarang ini bagian saya dan saya ingin menyimpan sesuai yang saya mau. Mungkin itu bisa dianggap sah-sah saja. Tetapi bagi Yesus, hal seperti itu menciptakan kecenderungan seseorang untuk tamak. Karena umumnya ketamakan dekat dengan kesombongan. Ketamakan dekat dengan keangkuhan, ya. Ketamakan dekat dengan ingin diperhatikan. Dan semua itu rasanya tercakup di dalam cerita ini, saudara. Sehingga orang ini merasa perlu untuk membongkar volume dari gudang penyimpanannya. Supaya semakin banyak disimpan, semakin aman hidupnya. Dan kita tahu bersama bahwa ketamakan itu adalah dosa. Sebab dengan ketamakan itu kita telah menggeser ruang yang lain yang harusnya diisi oleh kelengkapan atau karakter-karakter yang lebih baik. Ketamakan telah membuat ruang yang harusnya diisi dengan mengasihi atau memberi kepada orang lain dengan berharap, itu pada akhirnya menjadi menjadi sempit. Tidak lagi cukup. Maka pelan-pelan ketamakan bukan hanya mengurangi volume dari karakter-karakter yang baik. Lama-lama malah menghilangkannya. Sehingga karena ketamakan orang tidak punya belas kasihan. Karena ketamakan orang tidak lagi berharap. Karena ketamakan orang tidak memikirkan lagi orang lain. Itu sebabnya tamak disebut dosa di dalam Alkitab. Jadi perumpamaan ingin mengajar kita jangan tamak, Bapak Ibu Saudara. Karena ketamakan telah mempersempit ruang dari karakter-karakter unggul yang harusnya kita punya. Hidup kita harus berharap. Dan hal inilah yang berkaitan dengan yang kedua, tema kedua. Yaitu kebergantungan. Kalau ruang berharap saja sudah mulai hilang. Ruang berharap itu dikosongkan. Karena bergantung kepada hasil-hasil, timbunan-timbunan harta, maka manusia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk betul-betul menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Inilah kaitannya, saudara. Karena tema kedua dari perumpamaan ini adalah kebergantungan. Kelimpahan itu berkat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kebergantungan itu kodrat. Apa yang saya maksud dengan ketergantungan kodrat? Manusia diciptakan sebagai makhluk yang tergantung, tadi saya katakan. Awalnya tentu Allah menciptakan manusia untuk bergantung kepada penciptanya, kepada Allah sendiri. Tapi sejalan dengan Allah mempercayakan kepada manusia banyak hal yang memudahkan manusia untuk menjalani hidupnya, seringkali manusia merasa perlu bergantung kepada kemudahan-kemudahan ini. Bergantung kepada teknologi, bergantung kepada uangnya, bergantung kepada pendidikannya, dan bergantung kepada segala macam yang sebenarnya Allah sediakan. Tapi awalnya manusia diciptakan untuk bergantung kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini kita tahu bahwa yang Yesus garis bawahi ini adalah kebergantungan. Mau bergantung kepada siapa? Dan seharusnya
Apa yang kita prioritaskan, apa yang kita pilih. Itu sebabnya di ayat 20, Yesus berkata begini, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Maka Yesus mendobrak cara berpikir orang-orang Yahudi yang seolah mulai mengabaikan pentingnya kebergantungan kepada Tuhan. Mungkin mereka menganggap selama ini mereka tahu umat pilihan. Mereka disayang, mereka diistimewakan, sehingga apapun yang menjadi kelemahan mereka, mereka pikir Tuhan dapat memahami mereka, atau dalam bahasa sederhana dapat ngertiin mereka, ya, memanjakan mereka. Mungkin itu yang mereka pikirkan. Karena mereka memang bangsa istimewa. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang istimewa itu kan bukan soal statusnya. Yang istimewa itu sebenarnya adalah penghargaan Allah atas benih Yakub. Karena kepada kita juga orang-orang beriman yang memiliki iman yang sama dan menjalani iman yang sama seperti Abraham dan juga keturunannya, kita juga disebut istimewa. Oleh karena iman kita yang membuat Allah mengerjakan pekerjaan luar biasa melalui penyelamatan. Karena tidak semua orang bisa diselamatkan. Atau lebih tepatnya tidak semua orang mau menerima keselamatan. Dan itu yang sebenarnya menjadi kategori istimewa. Tetapi keistimewaan bukan berarti harus memprioritaskan atau seolah-olah menuntut. Ya. Menuntut bahwa hidup kita dapat dimengerti oleh Tuhan. Hidup kita dapat dimanjakan atau diterima oleh Tuhan dalam kondisi apapun. Hidup kita harus bergantung kepada Tuhan, termasuk untuk hal-hal penghidupan. Dan sebenarnya apa yang digarisbawahi oleh perumpamaan ini adalah penghidupan itu. Ketika segala sesuatu yang masuk dalam kata kemudahan, kelancaran hidup. Ada uang, segala sesuatu mudah, saudara. Harus diakui itu. Nggak ada uang kan jadi sulit. Ya, saya rasa saudara setuju. Ada uang semua mudah. Tapi kemudahan itu bukan berarti menjadi tempat kita bergantung. Dan ini yang sedang dikritik atau dibongkar oleh Yesus lewat perumpamaan ini. Engkau menimbun, dan ketika jiwamu diambil, apakah timbunan harta itu bisa membeli jiwamu? Apa yang engkau siapkan? Maka Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan, karena kita adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan status bergantung. Mau bergantung pada Tuhan atau bergantung pada diri sendiri, itu pilihan kita. Pilihan Bapak Ibu Saudara. Tapi lebih baik, atas firman Tuhan saya katakan, bergantunglah kepada Allah saja. Sebab Allah adalah oknum yang tidak mempunyai kadaluarsa. Tidak ada masa surutnya. Tidak akan pernah habis dia. Tetapi apa yang kita coba untuk jadikan tempat bergantung, semua materi itu punya masa kadaluarsa, punya masa habis. Dan inilah sebenarnya harus kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita bersikap sebagai orang-orang beriman yang tahu betul bagaimana cara menerapkan firman Tuhan ini supaya kita tetap memiliki ruang untuk berharap, menjaga ruang untuk bergantung. Maka apa yang dilimpahkan kepada kita, dilimpahkan kepada saudara. Karena tadi saya katakan kelimpahan adalah berkat, kebergantungan adalah kodrat. Maka apa yang dilimpahkan kepada kita lebih baik kita berikan juga, kita bagikan kepada orang lain. Supaya jangan sampai ruang pengharapan dan kebergantungan kita tertutupi dan kita merasa tidak perlu Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Dan kiranya firman Tuhan ini menggugah semangat kita untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Semua yang dilimpahkan Tuhan hanyalah untuk dihabiskan di dunia ini saja. Tidak untuk dibawa di dalam kematian kita. Tuhan memberkati. Untuk menutup ibadah ini,
Saya ingin bersama-sama saudara menyanyi sebuah pujian yang bertema minta Tuhan menyelidiki hati kita untuk mengetahui segala yang kita pikirkan di dalam hati ini, supaya kita pun dapat mengoreksinya untuk kemuliaan Tuhan. Akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Haleluya. Ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidikilah akan daku, ya Allah. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Haleluya. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Lagi saudara, nyanyikan dengan satu kerinduan, Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiran. Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau jiwa kita terseram, Dia akan berikan kepada kita apa yang harus kita miliki, kita pikirkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiran. Satu hal kita harus ingat, kita diciptakan untuk bergantung kepada Tuhan. Kita diciptakan untuk mencari Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Berkat Tuhan adalah kepercayaan, kelimpahan itu adalah anugerah. Berkat Tuhan adalah tanggung jawab untuk mengelola. Tapi itu bukan tempat untuk kita bergantung. Bergantunglah hanya kepada Tuhan. Dialah sumber segala penghidupan. Dia bisa memberikan lebih banyak dari yang bisa kita kumpulkan. Dia bisa bahkan memberikan dengan kelangsungan lebih panjang dari yang bisa kita upayakan. Dia tidak pernah memiliki masa akhir. Dialah yang melengkapi hidup kita, saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berharaplah hanya pada Tuhan. Gantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada Engkau di dalam hidup kami, maka ada semua yang kami perlu untuk mendukung hidup kami, mendukung kelangsungan hidup kami. Tanpa perlu kami simpan, Engkau memberi yang selalu baru tiap hari. Selidiklah akan daku, ya Allah,
kita bergantung pada Tuhan, Dia ubahkan hidup kita semua. Ubahkan Tuhan, Haleluya, hatiku ini. Ubahkan Tuhan, hatiku ini. Ubahkan Tuhan, hatiku ini. Ubahkan Tuhan, hatiku ini. Minta Tuhan kerjakan hati kita seperti seorang penjunan. Engkau penjunan, ku tanah yang. Kerjakanlah daku, ini doaku. Ubahkan Tuhan, hatiku ini. Haleluya. Ubahkan Tuhan, hatiku ini. Minta lewat lagu ini, Tuhan, Ubahkan Tuhan, supaya hidupku tetap bergantung kepada-Mu. hatiku Dan itu akan ini. menyenangkan. Haleluya. Ubahkan Tuhan, hatiku ini. Engkau penjunan, ku tanah yang. Amin. Kerjakanlah daku, ini doaku. Ubahkan Tuhan, Jamah kami, ubahkan hatiku ini. kami hanya perlu Engkau Tuhan. Ubahkan Kami hanya perlu Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Karena firman Allah ini kami menyadari bahwa kami hanya perlu Engkau saja. Engkau ada di dalam hidup kami, maka lengkaplah hidup kami. Engkau ada di dalam hidup kami, maka terjaminlah hidup kami ya Tuhan. Karena segala kelimpahan adalah berkat. Sementara hidup kami harus bergantung kepada Tuhan. Kalau kami tetap bergantung kepada Tuhan, Engkau akan percayakan berkat yang lebih besar. Tapi kalau kami bergantung kepada berkat-berkat itu sendiri, Engkau bisa tidak mempercayakan lagi berkat. Maka Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni umat-Mu ini. Tuhan ampuni orang-orang percaya ini. Jikalau pada masa-masa ini, atau pada hari-hari yang sudah lalu, kami salah bergantung. Kami lebih bergantung kepada kemudahan-kemudahan yang kami terima, kelengkapan, kelimpahan yang kami terima. Sementara itu punya akhir. Dan kalau itu berakhir, maka jiwa kami pun akan merana.
Dan kami pun tidak akan dapat lagi hidup dengan baik. Tapi kalau Tuhan ada dalam hidup kami, Tuhan ada di dalam hati kami, mengisi ruang hati kami. Kami masih mempunyai ruang di dalam hati kami untuk berharap dan bergantung kepada Tuhan. Maka seluruh hidup kami, Engkau yang akan membuatnya berjalan. Kami bisa bertahan hidup. Dan semakin panjang kami hidup sesuai kehendak-Mu, kami punya banyak kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, jagai mereka ya Tuhan, di dalam aktivitas-aktivitas hari-hari mereka. Baik mereka berada di rumah maupun mereka berada di luar rumah. Pagari dan bentengi, jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Berkatilah yang layak diberkati ya Tuhan. Yang bekerja dengan baik dan rajin dengan jujur, Tuhan tentu akan berkati. Tapi yang tidak, Tuhan tegur supaya mereka mengubah hidup mereka. Dan di dalam pekerjaan mereka, mereka tetap dapat bersaksi sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Lagi sekali pelihara kami semua. Tuhan juga pelihara dan tetap berkati gembala kami. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang membantu pekerjaan Tuhan di GBDI Ketapang, Keramat maupun juga di Neo Soho. Tuhan berkati kami semua. Dan wadah-wadah yang tetap berjalan pun Tuhan tetap beserta. Biarlah kami tetap ada di dalam satu kerinduan untuk bersekutu. Karena itu tandanya kami perlu Tuhan. Dan ketika kami pelihara waktu-waktu bersekutu, Tuhan hadir untuk meneguhkan hidup kami. Kami akan menjalani hidup dengan kepastian bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas kami semua. Dan Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.